menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Rasa keadilan akhirnya menemukan jawabnya secara paradoksal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari 2023 melalui vonis tokoh eksekutor yang justru menghilangkan nyawa seorang ajudan Brigadir Nofriansah Huta Barat. Barada Richard Eliezer dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan potong masa tahanan oleh majelis hakim yang diketuai Wahyu Iman Santoso. Meski Eliezer terbukti menghabisi Yosua atas perintah atasannya, Irjen Verdi Sambo, pada hari Jumat 8 Juli 2023. Hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Eliezer dihukum 12 tahun penjara. Mulanya, Verdi Sambo yang mengenakan pakaian dinas lapangan memberi perintah ke Eliezer. "Woi, kau tembak!" di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Pengacara korban dalam persidangan menyebutkan hal itu berdasarkan keterangan dari Verdi Sambo dan diperkuat dengan adanya bukti rekaman CCTV. Eliezer menembak maksimal 5 kali dengan senjata jenis Glock. Seingatnya, Yosua kemudian terkapar bersimbah darah dan masih mengerang sekarat. Dan Verdi Sambo yang bersarung tangan setidaknya menembak 2 kali di kepala korban dengan Glock 17 bikinan Austria. Vonis Majelis Hakim PN Jakarta Selatan atas Eliezer disambut sorak riuh Rabu kemarin. Sangat bertolak belakang dengan suasana saat jaksa penuntut umum bulan lalu menuntut hukuman 12 tahun penjara untuk Eliezer. Jauh lebih berat dari tuntutan untuk para anggota komplotan perencana pembunuhan Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang 8 tahun. Sementara Sambo tadinya dituntut seumur hidup. Hakim kemudian memvonis hukuman mati terhadap Sambo dan komplotannya 20 tahun serta 15 tahun. Itulah upah orang yang jujur. Komentar Samuel Huta Barat, ayah kandung almarhum Yosua Huta Barat, ketika ditanya wartawan televisi setelah Richard Eliezer mendapat vonis ringan 1 tahun 6 bulan penjara. Ayah korban Yosua memuji majelis hakim Wahyu Iman Santoso, Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut Sujono yang mendengarkan suara publik agar rasa keadilan ditegakkan setelah mereka kecewa dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebulan lalu yang mereka rasa merobek rasa keadilan. Menurut Samuel Huta Barat, keluarga almarhum Yosua Huta Barat mengaku kecewa lantaran dalih pembunuhan, yakni pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo yang sudah di SP3, dihentikan saat penyidikan karena dinilai kurang bukti dan tanpa visum. Masih dihidupkan lagi oleh pengacara di pengadilan dan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya bahkan menyimpulkan adanya perselingkuhan yang dilakukan Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati. Kami dari keluarga meminta agar kehormatan almarhum Yosua dikembalikan, jerit Rostin Simanjuntak, ibu Yosua Huta Barat, dalam wawancara oleh wartawan televisi selepas pembacaan vonis terhadap Eliezer di ruang pengadilan menanggapi meruyaknya dalih pelecehan seksual itu. Dan paradoks rasa keadilan itu justru muncul dari eksekutor yang ikut mencabut nyawa Yosua, yaitu Richard Eliezer Budiang Lumiu, sahabat sekamar almarhum Yosua Huta Barat. Justru keluarga Yosua mengaku gembira hakim telah menetapkan putusan hukuman ringan pada Eliezer. Kami keluarga semua kaget ketika tahu bahwa Barada Eliezer yang menembak Yosua, kata Samuel Huta Barat. Karena kami tahu beberapa bulan terakhir di rumah Saguling, Barada Eliezer menjadi teman sekamar Yosua, katanya. Mereka kemudian menyadari bahwa Barada Eliezer tak bisa menolak perintah atasan yang dalam hierarki kepangkatannya 18 tingkat lebih tinggi dari Eliezer yang pangkatnya terendah di kepolisian, hanya seorang Barada. Irjen Verdi Sambo sebagai atasan telah mengorbankan Eliezer untuk mengeksekusi sahabatnya sendiri.
Itu perbuatan yang kejam. Komentar Samuel Huta Barat pula dalam tayangan di televisi. Dan bahkan setelah Yosua mati pun, ajudan Ferdi Sambo itu masih dituduh melakukan pelecehan seksual. Digugurkan dalam penyidikan bahwa tindakan itu dilakukan di rumah Saguling. Lalu dihidupkan lagi, dikatakan dilakukan di rumah anak Ferdi Sambo di Magelang. Kata Samuel Huta Barat pula, itu sebabnya setelah pengadilan ini kami dari pihak keluarga minta agar kehormatan almarhum Yosua dikembalikan. Kata Samuel Huta Barat pula, paradoks yang terjadi melalui diri Richard Eliezer dimulai ketika Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator di awal penyidikan. Richard Eliezer bersedia mengungkapkan pengakuan secara jujur atas peristiwa yang terjadi di Duren 3. Richard Eliezer membuat peristiwa yang tadinya tertutup menjadi terang benderang. Kata Samuel Huta Barat pula, kejujuran Eliezer diyakini oleh pihak keluarga karena Eliezer memang sahabat sekamar Yosua Huta Barat. Sejak awal penyidikan, semua pihak termasuk anggota polisi yang terlibat pembunuhan berencana menutup rapat peristiwa. Bahkan mereka merusak bukti-bukti berupa rekaman-rekaman CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo serta rumah sekitar Duren 3. Kemudian dikembangkan cerita rekayasa bahwa terjadi pelecehan seksual atas Putri Chandrawati dan kemudian terjadi tembak-menembak antara Yosua Huta Barat dan Richard Eliezer. Sampai kemudian Richard Eliezer sendiri bersedia menjadi justice collaborator atau saksi pelaku yang bersedia bekerja sama agar peristiwa terungkap. Dari awal, Richard Eliezer meminta maaf kepada keluarga dan bahkan bersujud. Itu tanda ia tulus dan jujur, ungkap Rostin Simanjuntak dalam wawancara di televisi. Padahal, semula mereka putus asa lantaran pihak yang terlibat menutup rapat dan mengembangkan rekayasa peristiwa. Eliezer berjasa membuat peristiwa yang gelap ini menjadi terang. Justice collaborator memang merupakan hal baru yang semula berkembang dalam peradilan perkara korupsi. Dengan dimulainya praktek atau pengakuan tentang adanya justice collaborator dalam peradilan kriminal pada kasus pembunuhan berencana atas Yosua Huta Barat ini, maka ke depannya Indonesia akan disemarakan dengan munculnya para saksi pelaku. Praktek justice collaborator dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1970-an saat peradilan Amerika Serikat memerangi praktek para mafia. Di Indonesia sendiri baru dimunculkan melalui Undang-Undang Nomor 13 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 berupa perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 serta SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 serta Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Dengan payung hukum ini, maka publik pencari hukum mulai berharap akan dikikisnya praktek mafia peradilan yang diduga masih kuat mencengkram peradilan di negeri ini. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Jimmy S. Haryanto yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Richard Eliezer, sebuah paradoks rasa keadilan. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.